Kembali bersama kami di Markabas pemirsa. Sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Pak Hans, mari kita simak terlebih dahulu pergerakan IHSG pada pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini. Di mana IHSG bergerak menguat di 0,32% ke level 6.256,73. Dari top gainer sementara ini ada Dewa, Bumi, Bah, Aman, dan IATA. Lalu dari top losers ada Bull, saham BRMS, Energi, Medco, dan juga Akra. Dari pergerakan sektoral pemirsa, Basic Industri memimpin penguatan di 1,44%, lalu disusul oleh properti yang sekarang sudah bergerak di 1,51%. Sementara teknologi melemah di 0,3%, transportasi juga ikut melemah di 0,30%. Lalu selanjutnya pemirsa dari Bursa Asia. Bursa Asia Nikkei 225 mengalami pelemahan di 2,42% ke level 62.782. Dari STI melemah tipis di 0,09% ke 5.623. Kospi juga ikut melemah di 3,91% ke level 6.337. Sementara Hang Seng mengalami penguatan di 0,4% ke level 25.987. Lalu pemirsa, mari kita simak saham pilihan analis pada pagi hari ini. Ada 4 saham pilihan, ada Aman Mineral yang direkomendasikan buy, lalu ada Antam juga direkomendasikan buy, ada saham energi direkomendasikan buy, dan juga PGAS juga direkomendasikan buy. 4 saham pilihan semuanya direkomendasikan buy. Dan pemirsa, mari kita kembali lagi berbincang bersama Pak Hans Kueh. Pak Hans, melanjutkan perbincangan kita pada segmen sebelumnya, di mana kalau kita lihat dari perdagangan Jumat kemarin, itu ada 3 top value nih, ada 3 saham yang sukses merajai menjadi top value. Ada yang terbesar dari BBCA, BBRI, dan juga TPIA. Apakah nilai kenaikan dari 3 saham ini murni dari tingginya transaksi atau bagaimana, Pak? Iya, ya kalau kita lihat kelihatannya memang nilai transaksi ya yang cukup tinggi. Kalau kita lihat akhir pekan inflow dana asing itu ada di BBRI ya, kemudian TINS, Bank Mandiri, TPIA, BRPT gitu. Jadi ya, tapi dalam sepekan itu memang BBCA salah satu yang kembali diakumulasi cukup banyak oleh investor asing ya. Jadi ada MAPI, kemudian ada BBCA juga diakumulasi oleh investor asing. Nah, kita melihat bahwa valuasi yang murah dari pasar kita itu salah satu yang menjadi sentimen kembalinya dana asing ke pasar Indonesia. Lalu bagaimana Pak dengan BMRI yang saat ini masih juga mengalami pelemahan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya saham kita sebenarnya waktu kita perhatikan pada kinerja laporan keuangan, Bank Mandiri masih cukup bagus, tetapi memang kalau kita perhatikan ada statement dari manajemen yang melihat tantangan ke depan, mungkin itu mempengaruhi pergerakan harga. Tapi kalau kita perhatikan pada perdagangan tanggal 30, Bank Mandiri udah menguat, 31 juga menguat gitu ya. Jadi biarpun dalam periode yang masih konsolidasi, tapi udah terjadi penguatan pada beberapa hari tersebut perdagangan saham Bank Mandiri. Baik, mari kita simak selanjutnya saham-saham pilihan, yaitu yang pertama ada Aman Mineral yang direkomendasikan buy ya Pak, support di 3.700 dan juga resisten di 4.410. Analisis Anda Pak Hans. Ya, ya saham Aman ini sebenarnya konsolidasi ya. Jadi sesudah periode penurunan yang tajam sebelumnya di bulan Mei, ya kalau kita lihat ini udah membentuk pola uptrend. Nah, jadi dalam swing naik ke atas ini kita melihat peluang ya untuk melakukan akumulasi beli terhadap saham Aman Mineral. Nah, level pembeliannya itu ada di 3810 sampai 4160, cut loss di bawah 37 dengan target 4.300 sampai 4.410. Nah, polanya memang berpulang naik. Kita berharap dia bisa tembus resisten 4.410. Kalau untuk Aman, term investasinya apa jangka pendek, menengah, atau panjang Pak? Ya, ini
menengah ya, pendek ke menengah ya untuk trading saham aman, tapi pola trennya udah naik ya. Jadi tentu masih trading ya, tapi posisinya. Baik, dari aman kita beralih ke saham pilihan kedua yaitu Antam, support di 2.700 dan resisten di 3.190 juga direkomendasikan buy. Ya, Antam dalam periode konsolidasi ya agak berbeda dengan Aman tadi, dia belum membentuk pola uptrend, tetapi pergerakannya mulai doji dan kita melihat ini potensi untuk menguat gitu ya. Jadi rekomendasi beli 2.800, 2.900 untuk Antam, cut loss di bawah 2.700 dengan target 3.020 sampai 3.190 ya. Nah, kita berharap dia bisa tembus 3.190 supaya nanti resisten berikutnya di 3.270. Kalau level ini ditembus, dia bisa membentuk pola uptrend untuk saham Antam. Lalu apa yang membuat Antam layak dikoleksi dibanding saham-saham yang sama di sektor yang sama seperti harta dinata atau juga emas, Pak? Ya, ini murni teknikal ya. Jadi setelah penurunan yang agak tajam pada beberapa pekan sebelumnya, Kamis Jumat sahamnya mulai menguat terbatas. Kita melihat ada peluang untuk penguatan gitu. Memang selama perang terjadi antara AS dengan Iran, harga emas agak sulit naik. Ini yang menjadi sentimen negatif. Tetapi kita berpikir bahwa harusnya perang itu nggak berlangsung lama ya di kawasan Timur Tengah tersebut. Baik, selanjutnya ke saham ENRG atau energi direkomendasikan buy, support di 1.180 dan juga resisten di 1.610, Pak. Ya, energi sebenarnya dalam pola naik yang cukup kencang, kemudian ada koreksi yang terjadi, tetapi dia masih membentuk higher truth ya, jadi lembah yang terbentuk lebih tinggi. Nah, ini kita pikir dia ada peluang untuk swing naik, ini trading gitu ya. Area pembelian 1.200 sampai 1.320, cut loss di bawah 1.180, target kita 1.370 sampai 1.610. Baik, selanjutnya saham pilihan masih di sektor energi ya Pak, ada PGAS direkomendasikan buy. Ya, Pegas sebenarnya dalam pola yang consolidation ya, jadi tapi dia udah membentuk lembah yang lebih tinggi polanya, sehingga kalau kita pikir ini bisa dibeli juga 1.475, 1.525, cut loss di bawah 1.400, target kita 1.575 sampai 1.620. Kalau dia bisa tembus 1.580, ini bagus untuk tren dia. Kemudian berikutnya di 1.615 ya, kalau ini ditembus kita pikir dia akan membentuk pola uptrend di jangka yang menengah untuk Pegas. Oke, baik. Itu dia pemirsa 4 saham pilihan analis pada pagi hari ini, ada Aman Mineral, Antam, Energi, juga Pegas. Semoga rekomendasinya dapat menjadi referensi untuk Anda. Namun baik lagi, keputusan investasi tetap berada di tangan investor IDEX Channel. Pak Hans, sebagai pertanyaan terakhir terkait pergerakan IHSG di sepanjang hari ini, terkait support dan juga resistennya di level berapa, Pak? Ya, memang kalau kita lihat peluang indeks kita masih konsolidasi, tetapi cenderung bisa menguat. Bulan Agustus bulan yang bagus bagi kita. Kemudian ada FTSE, kalau MSCI kemungkinan mempertahankan freeze kita berharap FTSE bisa memberikan angin segar di mana sebulan sebelum rebalancing mereka di September. Moga-moga freeze kita bisa dibuka, biarpun ada beberapa saham yang mungkin juga terancam dikeluarkan ataupun dilakukan penurunan bobot gitu. Tapi itu diharapkan bisa jadi sentimen positif kita. IHSG secara sepakan support di 6.200 sampai 6.106, resisten 6268 sampai 6454. Cenderung bisa menguat karena pola yang terbentuk sebenarnya lembah indeks itu ya, truthnya itu makin lama makin tinggi ya. Dan ini kalau dia bisa tembus 6454, ini tren naik IHSG kita berlanjut. Baik, itu dia pemirsa perbincangan kita bersama Pak Hans Kuy selaku praktisi pasar modal. Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu dan sampai jumpa. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
Dan pemirsa, saya akan mengundang kembali rekan saya Wiki Adrian. Wiki, ada informasi apa selanjutnya? Ya, Vina dan juga pemirsa, saja berikut ini kami akan hadir dengan informasi dari PT RMK Energi Tbk yang membukukan pertumbuhan laba bersih mencapai 80% di semester 1 tahun 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.